Karena sudah pukul 10:05, kita mulai saja webinar kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Taris Faturrahman. Saya adalah developer leader dari PT Geonet Infomedia yang akan menjadi host dalam acara webinar kali ini. Kembali lagi hari ini bersama kami dalam kegiatan webinar PT Geonet Infomedia, yang mana pada hari ini topiknya adalah Introduction to ArcGIS Online. Semoga materi ini nantinya dapat memberikan insight baru bagi kebutuhan Bapak dan Ibu, serta memberikan jawaban bagi kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Webinar ini nantinya akan berlangsung selama 1,5 jam. Selama 1,5 jam ini kami harapkan dapat memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu terkait ArcGIS Online. Dan pada webinar ini sudah bersama dengan kita selaku pembicara kita di sini ada Mas Umar Abdurrahman. Beliau adalah seorang Research and Development di PT Geonet Infomedia. Selamat pagi Mas Umar. Selamat pagi Mas Taris. Kabarnya gimana nih Mas Umar? Alhamdulillah sehat. Mas Taris sendiri bagaimana Mas? Alhamdulillah sehat juga Mas. Sudah siap untuk hari ini Mas? Insya Allah. Profile company perusahaan kami Geonet Infomedia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang GIS Solution yang menawarkan beberapa solusi seperti software, hardware, training, database, dan pengembangan aplikasi berbasis GIS, professional service, serta survei dan mapping. Selain itu, kami juga merupakan authorized partner dari beberapa software GIS seperti ArcGIS, Global Mapper, Avenza, New Century, DataIS, dan beberapa software lainnya. Jadi jika Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua membutuhkan software atau solusi geospasial, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui website kami di www.geonet.co.id atau email ke info@geonet.co.id. Sebelum dimulai, agar suasana kondusif, saya mohon izin untuk menggunakan fitur mute agar suara pemateri terdengar jelas dan bebas dari noise. Lalu kemudian setelah akhir materi ini juga akan ada sesi tanya jawab. Jadi jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan di fitur chat box. Sebagai informasi juga, di akhir sesi nanti kita ada pengisian kuesioner untuk data kami. Jika sudah cukup jelas, saya serahkan kepada pemateri untuk memulai. Silakan Mas Umar. Baik, terima kasih Mas Taris. Sebentar saya izin share screen dulu sebentar. Apakah sudah terlihat Mas Taris? Sudah Mas. Baik, izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Abdurrahman. Saya sebagai Research and Development di PT Geonet Infomedia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai ArcGIS Online. Sesuai apa kata tadi Mas Taris, semoga materi ini bisa menjadi insight baru bagi para hadirin, serta menjadi langkah awal perkenalan kita semua. Baik, sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu ArcGIS Online, mari kita berkenalan dengan platform yang digunakan oleh produk-produk ArcGIS. Pada platform server atau cloud server, terdapat produk ArcGIS Enterprise dan ArcGIS Online. Perbedaan mendasar dari kedua produk tersebut ialah di mana produk tersebut dijalankan. Jikalau ArcGIS Enterprise berjalan di mesin server on-premise maupun cloud server seperti AWS, namun untuk ArcGIS Online dia berjalan di server milik Esri. Kemudian, pada platform PC atau laptop, terdapat produk ArcGIS Pro. Mungkin Bapak-Bapak dan para hadirin sekalian lebih familiar dulu dengan nama ArcMap, tapi sekarang sudah berubah nama menjadi upgrade version menjadi ArcGIS Pro.
Di mana selanjutnya pada platform mobile terdapat juga nih aplikasi S3 yaitu bernama ArcGIS Mobile Apps seperti Field Maps dan Survey 123. Namun Anda tidak usah khawatir ataupun Anda pusing memikirkan terlalu banyak produk karena semua produk yang tadi saya sebutkan kecuali ArcGIS Enterprise bisa Anda gunakan dengan menggunakan satu akun, yaitu akun ArcGIS Online. Seperti itu. Baik, sekarang kita sudah mulai berkenalan dengan ArcGIS Online. Apa sih sebenarnya ArcGIS Online itu? ArcGIS Online adalah solusi pemetaan dan analisis berbasis cloud. Posisinya dia berada di S3 Cloud. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari ArcGIS Online ini adalah yang pertama, Anda dapat membuat peta, menganalisis data, dan berbagi data serta berkolaborasi dengan sesama user ArcGIS Online. Yang kedua, Anda bisa mengakses aplikasi, peta, dan data khusus dalam cangkupan milik global, serta menjadi alat yang bersifat mobile untuk keperluan di lapangan dengan nanti saya akan perkenalkan yaitu Living Atlas. Baik, yang ketiga, data dan peta yang akan disimpan di dalam infrastruktur ini aman dan private, sehingga dapat dikonfigurasikan untuk memenuhi kebutuhan pemetaan dan IT. Jadi, tidak hanya dari sisi pemetaan kita sebagai visualisasi user saja, namun data yang sudah terupload di dalam ArcGIS Online itu dapat digunakan untuk keperluan IT, seperti nanti ada REST API, atau ada query dan segala macam, seperti itu. Nah, setelah kita berkenalan dengan apa itu ArcGIS Online, maka saya akan memperkenalkan selanjutnya yaitu license yang digunakan di dalam ArcGIS Online. Terdapat 3 tipe dari license ArcGIS Online. Yang pertama, kreator, lalu ada profesional, dan profesional plus. Untuk pengguna ArcGIS Online, Anda minimal memiliki salah satu license yang telah tadi saya jelaskan, kreator, profesional, maupun profesional plus. Anda minimal mempunyai satu saja. Kemudian, apa sih yang membedakan dari ketiga tipe license tersebut? Yang paling membedakan adalah perbedaan dari tipe license ArcGIS Pro yang akan didapatkan oleh user, di mana ArcGIS Online tipe kreator itu mendapatkan ArcGIS Pro tipe basic, kemudian ArcGIS Online tipe profesional mendapatkan ArcGIS Pro tipe standar, dan yang terakhir, ArcGIS Online Professional Plus mendapatkan ArcGIS Pro tipe Advanced dan Extension seperti yang mungkin biasa kita gunakan atau kita dengar seperti 3D Analysis, Image Analysis, Spatial Analysis, maupun Network Analysis. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut merupakan perbandingan dari ketiga tipe ArcGIS Online. Yang perlu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu para hadirin sekalian pahami adalah dari setiap ketiga ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki ArcGIS Online Credit 500. Lalu, Mas Umar, apa gunanya nanti ArcGIS Online Credit ini? Nanti saya akan jelaskan ke depannya. Baik, di sini dapat dilihat perbedaannya, yang paling membedakan di Professional Plus yaitu ada ArcGIS Pro Extension-nya, dia sudah lengkap seperti itu. Baik, selain dari ketiga tipe license utama tersebut, terdapat juga tiga tipe license tambahan, yaitu viewer, kontributor, dan mobile worker. Untuk pembelian ini, Anda harus memiliki license utama terlebih dahulu. Yang mana tuh license utamanya, Mas Umar? License utamanya tadi yang telah disebutkan di slide sebelumnya, yaitu The Creator, Profesional, maupun Professional Plus. Jadi, Anda harus mempunyai dulu salah satunya. Misalkan, Anda memiliki kreator, lalu Anda baru bisa menambahkan salah satu dari ketiga license ini. Bersama-sama juga bisa, misalnya satu kreator ditambah satu viewer, atau satu kreator ditambah satu mobile worker,
atau juga bisa misal Anda memiliki license utama ini profesional, license profesional ditambah dengan satu mobile worker, seperti itu. Lalu perbedaannya seperti apa sih? Untuk viewer license hanya dapat melihat item yang telah dibagikan oleh pengguna ARIS lainnya. Nah, namanya juga viewer ya, dia hanya dapat melihat saja. License ini tidak dapat membuat, mengubah, atau membagikan serta melakukan analisis terhadap data. Jadi benar-benar hanya melihat saja. Loh, kalau kayak gitu apa gunanya, Pak Umar, untuk license viewer ini? Misalkan ada satu orang yang ini dia sifatnya hanya untuk melihat saja. Dia tidak boleh mengutak-ngatik sama sekali. Misalkan sebagai contoh, oh data utama itu dipegang oleh Pak Umar. Kemudian Pak Taris itu hanya boleh melihat saja. Maka nanti Pak Taris akan diberikan ID dengan tingkat license, yaitu license viewer. Seperti itu. Kemudian untuk license tingkat kontributor. Nah, ini di tingkat kontributor ini dia hanya dapat melihat, mengedit data di ARIS online yang telah dibagikan oleh pengguna ARIS lain-lainnya. Berarti kontributor itu dia sama dengan viewer, tapi diberikan kemampuan lebih, yaitu untuk mengedit data. Maksud seperti apa? Misalkan saya sudah seperti tadi misalnya Pak Umar sebagai pemilik kreator, salah satu yang utama kreator profesional ataupun profesional plus. Nanti saya beli tambahan lagi license kontributor. Nah, nanti license kontributor ini saya delegasikan kepada Pak Taris. Nanti Pak Taris ini hanya dapat melihat dan mengedit data saja. Tapi Pak Taris, karena dia hanya memiliki sifat license kontributor license, dia tidak dapat untuk menambahkan data ataupun melakukan konfigurasi data awal seperti itu. Yang terakhir, ada license mobile worker. Secara garis besar dia sama dengan license kontributor, namun memiliki kelebihan berupa bisa menggunakan aplikasi online seperti Survey 13, Fieldmaps, dan lain-lain. Jikalau Anda nanti penasaran dengan apa sih sebenarnya Survey 13 Fieldmaps, stay tune ya nanti di webinar Geonet, insya Allah nanti akan dibahas. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Ini merupakan untuk tampilan lebih jelasnya dan perbandingan dari ketiga license ARIS online tersebut. Yang perlu Bapak perhatikan adalah, dan perhatikan adalah kredit ARIS online yang misal viewer itu dia hanya menambah 0 kredit, sedangkan kontributor dan mobile worker ini sama-sama menambah 250. Ini bagaimana maksudnya Pak Umar? Oke, misalnya nanti kan tadi kita punya kreator nih ya. Satu kreator ditambah oleh satu viewer, maka sama-sama kreditnya dari kreator itu 500, dari viewer itu 0, maka nanti kredit di organisasinya akan menjadi hanya 500 saja. Nanti buat kontributor tinggal ditambah 250, berarti nanti totalnya 750 seperti itu. Dan untuk apa kegunaannya nanti saya akan jelaskan di belakang. Baik, setelah kita mengenal apa itu ARIS online, apa saja jenis license di ARIS online, sekarang kita mulai membahas apa aja sih yang bisa dilakukan di ARIS online tersebut. Pertama-tama kita akan membahas tentang Maps di ARIS online. Di Maps ini, Anda dapat melakukan pembuatan peta interaktif 2 dimensi yang bisa menjelaskan data Anda secara detail dan menambah ketertarikan dari para viewer peta ini. Anda juga dapat dengan mudah mengintegrasikan layer-layer serta melihat tabel atribut untuk meninjau data lebih detail. Kemudian juga Anda dapat melakukan kustomisasi simbologi, label, dan juga pop-up sesuai dengan kebutuhan pemetaan Anda. Anda juga dapat melakukan sharing hasil peta Anda via link ataupun via embed code buat ditempelkan di aplikasi Anda lainnya, ataupun dengan aplikasi ARGIS lainnya. Nanti saya akan jelaskan aplikasi ARGIS dalam ARGIS online itu seperti apa. Di dalam Maps ini juga Anda dapat mengakses banyak base map dan layer-layer tematik dari Esri
Living Atlas yang dapat membantu penyajian peta Anda. Nah, dan sesuai dengan Mas Haris, apabila ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, nanti bisa lewat kolom chat seperti itu. Setelah kita berkenalan tadi dengan Maps yang 2 dimensi, ARDIS Online juga bisa menyajikan peta dimensi dengan aplikasi yang bernama Scenes Maps. Lalu, apa yang bisa kita lakukan dengan Scenes di ARDIS Online ini? Anda dapat membuat peta interaktif 3 dimensi yang menjelaskan data Anda. Anda dapat dengan mudah memperlihatkan tabel atribut untuk memahami isi dari data 3 dimensi Anda. Anda juga dapat membuat garis profil, baik itu long maupun cross, untuk menganalisis permukaan dan terrain Anda. Seperti itu. Berarti ARDIS Online ini sudah menampung kebutuhan kita untuk penyajian data 2 dimensi maupun data 3 dimensi. Sehingga ini nanti dapat kita kombinasikan di aplikasi-aplikasi milik ARDIS Online. Ya, dari tadi saya membahas aplikasi-aplikasi terus nih. Sebenarnya apa sih aplikasi gitu kan? Aplikasinya yang kali ini saya akan bahas di webinar kali ini ada aplikasi ARDIS Instant Apps, ada aplikasi ARDIS Dashboard, ada juga aplikasi Experience Builder, Story Maps, Mobile Apps, dan Notebook. Baik, kita mulai saja. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah mengenai ARDIS Instant Apps. Sesuai namanya, di dalam aplikasi ini sudah terdapat beberapa tema karena instant apps yang disiapkan oleh pihak ARDIS untuk digunakan oleh user. Seperti salah satu contohnya adalah tema untuk komparasi dua image. Dan di dalam aplikasi ini, Anda tidak perlu kemampuan coding untuk melakukan konfigurasinya. Seperti itu. Selanjutnya, terdapat juga aplikasi ARDIS Dashboard. Dengan ARDIS Dashboard, Anda dapat menyajikan data berdasarkan lokasi dan visualisasi data Anda secara interaktif dalam satu screen. Kombinasi antara peta, tulisan, dan tabel memudahkan user dalam memahami informasi yang ingin disampaikan oleh pembuat dashboard. Di dalam ARDIS Dashboard, Anda diberikan sebuah kemudahan dalam kustomisasi gadget. Maksud kustomisasi gadgetnya ini kustomisasi, jadi di dalam ARDIS Dashboard ini sudah diberikan gadget-gadget, lalu Anda bisa melakukan kustomisasi visualnya dengan sedikit coding menggunakan bahasa arcade. Anda juga dapat menaruh informasi secara real-time seperti CCTV di dalam tampilan ARDIS Dashboard Anda. Kemudian tadi setelah kita mengenal ARDIS Instant Apps, ada ARDIS Dashboard, yang selanjutnya adalah ARDIS Experience Builder. ARDIS Experience Builder adalah solusi yang sangat tepat untuk Anda mengkonfigurasi sebuah web tanpa menuliskan kode. Hampir semua aplikasi dalam ARDIS Online ini bersifat drag and drop, seperti itu. Anda cukup memilih template dan buat pengalaman web yang sangat impresif bagi pengguna. Anda juga dapat menyatukan web map, aplikasi, halaman, widget yang terhubung dengan data 2D maupun data 3D. Anda juga dapat melakukan konfigurasi tampilan layar di berbagai ukuran seperti misalnya kalau kita dalam layar desktop seperti apa, layar tab seperti apa, tampilan dari ARDIS Experience Builder ini dan juga apabila ini ada di mobile Anda, dibuka websitenya dalam bentuk website, ini akan berubah juga, akan responsif kalau kita biasa bilang seperti itu. Baik, aplikasi selanjutnya yang saya ingin perkenalkan kepada para hadirin yaitu adalah
ArcGIS Story Maps. ArcGIS Story Maps ini merupakan alat yang sangat efektif untuk menyampaikan informasi narasi visual yang menarik dengan menggabungkan peta, data GIS, multimedia, dan konten interaktif. Sesuai namanya, Story Maps ini sebenarnya gabungan antara story cerita dengan maps peta. Jadi Anda bisa seperti presentasi, nanti saya akan tunjukkan seperti apa, tapi menggabungkan sisi multimedianya, menggabungkan juga sisi geospasialnya, seperti itu di dalam satu aplikasi. Dengan konfigurasi yang mudah, siapapun dapat melakukan story maps tanpa keahlian khusus. Tidak ada, ini menunjukkan bahwa tidak ada coding yang dibutuhkan dalam penggunaan ArcGIS Story Maps. Story Maps ini membantu Anda untuk menyampaikan data kompleks secara lebih mudah dipahami, memperkuat pesan yang ingin Anda sampaikan, serta mendukung upaya edukasi dan komunikasi di dalam proyek Anda. Anda juga dapat melakukan kustomisasi time sesuai dengan yang Anda butuhkan di dalam presentasi Anda. Selanjutnya, terdapat kalau tadi yang kita bahas dari misalnya Instant Apps, ArcGIS Dashboard, ArcGIS Experience Builder, dan ArcGIS Story Maps, itu merupakan aplikasi-aplikasi yang terletak di dalam website ArcGIS Online. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang berada di dalam HP yang bisa Anda download di dalam Google Play Store. Yang pertama, kita sebut ini secara umumnya adalah ArcGIS Mobile Apps. ArcGIS Mobile Apps ini merupakan kumpulan aplikasi mobile dari Esri yang dirancang untuk mendukung pekerjaan lapangan, pemetaan, dan pengumpulan data secara real-time di luar kantor. Mungkin beberapa aplikasi yang populer yang mungkin Anda sering dengar seperti ada ArcGIS Field Maps, Survey 123, ada juga Quick Capture, seperti itu. Dan itu bisa Anda dapatkan download gratis di dalam Play Store maupun di dalam App Store. Tapi untuk masuknya dalam proses loginnya, Anda memerlukan kredensial dari ArcGIS Online. Maksudnya adalah username dan password seperti itu. Aplikasi-aplikasi ini memudahkan pengguna untuk mengakses, mengedit, dan mengumpulkan GIS langsung dari perangkat mobile. Bahkan saat offline, hingga meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengumpulan data. Maksudnya seperti apa? Jadi sekarang ArcGIS Online ini merupakan sebuah sistem di mana sistem induknya adalah ArcGIS Online untuk penyimpanan datanya, dan Anda bisa melakukan penambahan data melalui HP dengan menggunakan ArcGIS Mobile Apps, maupun Anda bisa melakukan penambahan data untuk ArcGIS Online dengan aplikasi ArcGIS Desktop. Dan ini sifatnya bisa sinkronisasi dan real time. Baik, selanjutnya di ArcGIS Online ini terdapat juga ArcGIS Notebook. Mungkin bagi para hadirin yang sudah terbiasa menggunakan Jupyter Notebook atau menggunakan bahasa Python, tapi belum terbiasa menggunakan di Jupyter Notebook, Anda bisa melakukan ini di dalam ArcGIS Online. Seperti itu. Jadi kita dapat mengkombinasikan antara data-data non-spasial seperti tabel biasa, mungkin foto atau apa yang bisa diolah di dalam ArcGIS Online. Dan di dalam ArcGIS Online ini notebooknya mungkin kalau yang sudah berkecimpung dengan SDK-nya Python, SDK Python-nya ArcGIS SDK Python itu, dia sudah bisa memfasilitasi kita dengan modul ArcPy. Jadi ARPA itu sebenarnya modul yang sama dengan saat kita menggunakan di ArcGIS Desktop atau ArcGIS Pro. Baik, sebelum saya lanjut, saya ingin mengingatkan juga bagi Anda yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat. Baik, selanjutnya
apalagi sih kemampuan artis online? Apakah hanya sekedar menampilkan saja atau hanya sekedar memproses saja? Ternyata tidak. Di dalam artis online ini ada, kita bisa melakukan share and collaborate. Anda dapat berbagi konten, konten di sini maksudnya adalah konten yang aplikasi maupun peta maupun scene yang tadi telah saya sampaikan dengan orang lain, baik di dalam ataupun di luar organisasi Anda. Anda juga dapat membuat grup dan mengatur grup yang bersifat pribadi atau hanya berdasarkan undangan Anda, atau data ini dapat dibagikan secara terbuka. Jadinya, Anda tidak perlu khawatir apabila misalkan saya memasukkan data penting, misalkan, eee, lokasi persebaran ini ya, peti emas Umar, seperti itu kan. Nah, peti emas ini saya sebar di Jakarta, lalu saya sembunyikan, datanya itu di dalam Aris Online. Nah, nanti data ini bersifat sebenarnya awal-awalnya sebagai pribadi, private. Tapi apabila Anda ingin membagikan ke dalam orang organisasi Anda, seperti misalnya Mas Taris, saya bisa membagikan itu datanya. Jadi datanya data saya, tapi dapat dilihat oleh Mas Taris. Atau data tadi, data harta karun peti emas saya ini dibagikan kepada khalayak umum bisa juga. Nanti bersifat sharing-nya adalah publik, seperti itu. Nah, di dalam Adis online juga, Anda bisa melakukan pengaturan data Anda. Seperti, misalnya data saya ini berantakan masuknya, bisa dibuat berdasarkan folder-folder sesuai kebutuhan Anda. Anda juga apabila nanti Anda memiliki akses admin, Anda bisa mengatur juga data-data yang ada, data-data anggota dalam organisasi Anda. Nah, ini juga, eee, ada di sini juga publish your data. Anda dapat melakukan, publish langsung data Anda dari Agis Pro dan Agis Online, seperti itu. Penambahannya itu ada 2 berarti, ada di Agis Pro dan di Agis Online. Terus Anda juga dapat mengatur siapa yang bisa nambahin data tersebut, siapa yang dapat melakukan modifikasi data tersebut. Karena mungkin pengalaman kali ya, kalau data kita udah buat, kita sudah buat, kita susun, kita siap sajikan, tiba-tiba ada yang rubah, itu rasanya kurang nyaman sepertinya ya, makanya kita lakukan pembatasan-pembatasan seperti ini. Baik, dari tadi kita ngomong artis online ini cara mengaksesnya bagaimana gitu, Pak Umar? Baik, untuk Anda dapat mengakses artis online melalui browser web ataupun perangkat HP Anda masing-masing. Intinya Anda bisa membuka www.artis.com, kemudian nanti di sana Anda akan melakukan pemasukan username dan password, sehingga Anda langsung bisa masuk ke dalam artis online milik Anda. Baik, tadi seperti yang saya sudah jelaskan di awal bahwa setiap user itu memiliki, setiap license itu memiliki kredit, misal 500 kredit, untuk viewer 0 kredit, untuk kontributor 250 kredit. Itu maksud kredit-kredit itu apa sih? Baik, kredit adalah mata uang yang digunakan di dalam artis online, dan kredit ini digunakan untuk transaksi dan jenis penyimpanan tertentu, seperti penyimpanan fitur, penyimpanan nanti kita file, melakukan analisis, dan menggunakan konten premium. Konten premium itu apa? Konten premium adalah kumpulan-kumpulan data yang memang disajikan oleh Aris online, tapi harus, dilakukan berbayar apabila ingin menggunakannya. Seperti apa misalnya? Seperti dana demografi, seperti juga peta gaya hidup, seperti juga misalnya nanti kita akan melakukan geocoding, seperti itu. Baik, ini adalah contoh-contoh penggunaan kredit, berdasarkan produk dan kemampuannya. Ada penyimpanan, analisis, foto, ARGIS Pro, ada juga ARGIS Business Analyst, ada juga ARGIS Notebook. Tapi Pak Umar, apakah setiap penggunaan ARGIS Online ini memakan biaya besar?
Apa aja sih biaya besarnya yang sangat bisa memotong kredit? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini ini adalah salah satu contoh penggunaan kredit dalam menganalisis fitur. Mungkin nanti tidak jelas, mungkin tidak terlalu familiar, nanti akan dibahas lebih lanjut setelah presentasi ini. Baik, apabila Anda tidak menggunakan premium konten ataupun melakukan analis, tetap saja Adis online ini membutuhkan kredit. Untuk apa sih sebenarnya kredit ini nih? Sebenarnya yang paling penting adalah untuk media penyimpanan. Media penyimpanan itu seperti apa? Fitur storage maupun file storage. Fitur storage-nya itu apa sih, Pak? Ya, seperti misalnya data titik. Kalau kita nyebutnya point, lines, polygon, ataupun tabel atribut itu nanti akan tersimpan sebagai fitur storage. Data-data geospasial lah kita ngomong yang siap untuk disajikan di dalam scene maupun di dalam maps. Kemudian juga ada file storage. File storage ini seperti apa? File storage ini File storage ini ada image layer, ada items, attachment, adapun map package. Nah, semua storage ini nih akan kita hitung berdasarkan ukurannya juga berdasarkan satuan waktu. Misalnya per ukuran per satuan waktu, misal 1 giga per 1 jam, nanti ada kena biaya berapa, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Ini merupakan salah satu ilustrasi dari penggunaan kredit. Misalkan soalnya nggak setiap sekali satu kali fitur tuh harganya selalu sama, tidak. Misalkan saya beri contoh, untuk spatial analis, satu kredit itu dapat untuk melakukan analis 1000 feature. Ataupun misalnya di JIS Notebook, itu 3 kredit untuk 1 jam, satuannya berbeda-beda. Ada juga nanti misalnya untuk melakukan premium content in Living Atlas, 10 kredit dipakai terpotong untuk melakukan 1000 kali view di Living Atlas. Sama seperti geocoding dan infografika itu berbeda-beda. Jadi tidak mesti setiap saya melakukan satu kali geocoding, satu kredit, tidak seperti itu. Nanti ada sistem tarifnya masing-masing. Baik, selanjutnya ada juga setelah kita tadi mengenal sifat license-nya, ini juga ada member roles yang di dalam organisasi tersebut. Apa fungsi member roles ini sebenarnya? Misalkan sama-sama memiliki license kreator, tapi satunya ini sebagai admin, yang satu ini pengen dibatasi saja kemampuannya. Biar ibarat kata, ya udah kita butuh Addis Pro-nya, tapi dia di dalam Addis Online-nya sebagai viewer. Seperti itu kita dapat lakukan pembatasan hak-hak di dalam Addis Online-nya. Baik, yang pertama saya perkenalkan adalah member slot viewer. Sesuai namanya, viewer itu hanya dapat melihat item-item saja, item peta, apps, demografik, maupun yang udah di-share sebelumnya oleh para kreator, sesuai namanya viewer. Kalau data editor adalah sebenarnya dia memiliki privilege sama dengan viewer, namun ditambah kemampuan untuk mengedit fitur yang telah dibagikan oleh Addis Online user lainnya. Kemudian untuk user, itu sama seperti data editor, ditambah kemampuan untuk membentuk grup dan konten. Ini grup ini misalnya di satu perusahaan ini terdapat 5 divisi, tapi satu peta, satu aplikasi itu hanya dapat dilihat oleh divisi A, tidak bisa dapat dilihat oleh 4 divisi lainnya. Itu dapat dilakukan pembatasan-pembatasan berdasarkan grup. Lalu publisher adalah dia itu sama privilege dengan user, namun ditambah kemampuan untuk publish feature dan mapter sebagai hosted web layer. Selanjutnya adalah fasilitator. Fasilitator itu privilege sama seperti publisher, ditambah kemampuan untuk menginvite orang dalam berkolaborasi.
Jadi maksudnya berkolaborasi ini seperti apa? Berkolaborasi ini adalah uh, mengkolaborasikan antara dua organisasi dalam ADIS online maupun di ADIS online maupun ADIS Enterprise. Misalnya apa? Misalkan PT Geonet Infomedia ini memiliki organisasinya sendiri dalam ADIS online, dan di luar sana ada perusahaan B juga memiliki ADIS online. Kita kolaborasikan antara ADIS online PT Geonet Infomedia ini dengan ADIS online organisasi dari perusahaan B. Jadi kita dapat melakukan sharing data, data teratur lah. Datanya, maksudnya data teratur ini data terkontrol lah, siapa yang bisa mengakses dari Geonet Infomedia ke PTB itu siapa, itu bisa diatur di dalam kolaborasi. Dan kolaborasi ini berarti hanya bisa dilakukan oleh fasilitator ke atas. Selanjutnya, ada pun roles administrator. Sesuai namanya, admin ini sudah pasti tertinggi ya. Dia sudah memiliki privilege-nya publisher, juga ditambah dia dapat mengatur user-usernya seperti itu. Dan dia ini juga bisa mengatur license apa saja, ID apa saja yang bisa didapatkan oleh orang-orang di organisasinya seperti itu. Baik, kemudian juga ada general privilege atau privilege umum. Privilege umum ini apa sih sebenarnya? Para anggota yang secara spesifik sudah diberikan tasknya oleh para administrator yang tadi telah saya sebutkan. Nah, terus ada satu lagi nih kemampuannya dari administratif ini, dia dapat membuat role baru sebenarnya daripada role yang telah saya sebutkan sebelumnya, dari viewer sampai publisher atau fasilitator, itu dapat dia buat, dan nanti aturannya dapat dia tentukan seperti apa yang berhak privilege-nya diberikan kepada user tersebut, custom jatuhnya. Baik. Ini merupakan tampilan dari ARIS Online Portal. Kita bisa lihat ada galeri, ada maps, konten, scene, ada notebooknya. Ini juga kita bisa melihat kredit, user type yang bisa didapatkan, dan juga di sebelah paling kanan itu kita dapat mengatur role yang di dalam organisasi tersebut. Baik, ini merupakan satu dari akhir slide kami. Ini biasanya dipertanyakan oleh para calon pengguna ARIS online. Yang pertama, apakah ARIS online ini memerlukan melakukan sistem berlangganan? Iya, ARIS online memiliki sistem berlangganan. Maksudnya seperti apa? Tadi misalnya satu kreator itu memiliki 500 kredit. Berarti misalkan saya membeli satu license tingkat kreator. Nah, berarti saya ini hanya memiliki kreator selama 1 tahun. Dan kreditnya 500 itu untuk 1 tahun, seperti itu. Nanti begitu tahun selanjutnya, saya harus melakukan perpanjangan ARIS online yang saya miliki. Atau bahkan menambah dari kreator, bisa naik nanti jadi profesional atau profesional plus. Selanjutnya, dapatkah saya memindahkan data secara langsung dari satu organisasi ke organisasi lainnya? Jawabannya tidak. Anda tidak bisa benar-benar serta-merta memindahkan seluruhnya. Misalkan ada seluruh aplikasinya dari organisasi PT Geonet Infomedia ke ARIS Online PTB, 1:1 tidak bisa. Seperti itu. Adapun mungkin partisialnya itu pun melakukan kolaborasi. Dan kolaborasi pun nanti tidak akan semaksimal apabila Anda menguploadnya sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya, seberapa aman sih sebenarnya ARIS online itu? Baik, ARIS online ini sudah dimaksimalkan security-nya, baik data informasi, datanya, maupun dari aksesnya. Karena aksesnya ini juga kita memerlukan HTTPS dan juga memerlukan user untuk loginnya, seperti itu. Baik, akhir dari kata presentasi, terima kasih. Mungkin kalau sekedar PowerPoint tidak akan
memberikan bayangan ADIS online itu seperti apa. Untuk itu saya izin melakukan share screen sebentar. Saya akan pindahkan dulu. Oke, apakah sudah terlihat share screen saya? Baik. Ini merupakan tampilan awal dari ADIS online. Untuk masuk ADIS online, Anda silahkan klik ADIS online, adis.co. Baik, setelah login, nanti Anda harus memasukkan kredensial yang Anda miliki, yaitu username dan password. Saya sudah melakukannya. Nanti Anda akan tampil di halaman pertama dari organisasi Anda. Di dalam tampil awal organisasi Anda ini dapat dikustomisasi dengan sesuai kebutuhan Anda. Baik, untuk yang pertama saya ingin memperkenalkan aplikasi dashboard. Dashboard ini bentuknya seperti ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Dia ada berbentuk peta, di sebelah kiri ada pie chart, di sebelah bawah ini terdapat bar chart, ini ada tabel, di sebelah kanannya ini terdapat narasi ya, atau kita string itu teks. Nah, sebelah kanan ini nanti bisa saya tunjukkan. Nah, baik. Tadi sebelum saya tunjukkan, ini perhatikan bahwa di sisi sebelah kanan ini, saya keluarkan dulu sebentar. Baik. Sekarang saya akan menampilkan, katanya dashboard bisa real time, Mas. Pak Umar, bagaimana contohnya? Baik, saya akan contohkan di sini. Ketika saya mengklik ini, di kotak sebelah kanannya ini nanti sudah muncul CCTV. Tanggal 25, tanggal 22 Mei 2025, ini saya ngambilnya kebetulan yang terbuka publiknya CCTV di daerah Jepang, seperti itu. Nah, ini juga bersifat interaktifnya seperti apa, Pak Umar? Ini baik. Sebelum saya klik, ini tidak terfokus kepada CCTV 1. Tapi begitu saya klik, dia memfokuskan diri kepada CCTV 1. Seperti itu. Terus interaktif lainnya seperti apa? Baik, saya berikan contoh. Baik. Ini di legenda, ini properti listingnya ada terpesan, terjual, dan tersedia. Ini sama dengan sebelah bar chart yang di sebelah kiri ini. Apabila saya tekan saja yang terpesan, maka akan muncul secara langsung terfilter fitur-fitur mana saja yang memiliki status terpesan. Apabila salah satu saya klik, ya mohon sebentar, maaf ini internet. Nah, maka langsung muncul informasi dari fitur tersebut. Misalkan tipe sertifikat, nomor sertifikat, harga penjualan berapa, lalu zona areanya seperti apa. Saya kembalikan seperti awal. Terus di dashboard ini juga kita dapat menempelkan attachment di data-data spasial. Maksudnya seperti apa? Baik, seperti contoh ini merupakan dengan tema land acquisition, yaitu tentang pemindahan dari tanah. Ketika saya klik sebelah sini, nah, ini informasi ya, bisa ada nomor SPH, nama perusahaan, terus juga status akuisisi, pemilik sebelum, terus ada pemilik sekarang, harga akuisisi. Nah, di bawahnya dapat kita tambahkan attachment seperti PDF, gambar, DWG, bahkan dapat kita tambahkan video. Kalau kita klik ini sertifikat dummy,
seperti ini. Dia langsung kebuka data file yang di attachment yang dicantumkan di dalam fitur tersebut. Tapi ini kurang cocok ya kalau misalnya nama perusahaannya Umar Abdurrahman gitu ya. Oke, saya ingin melakukan editing. Gimana cara melakukan editingnya? Saya tinggal menggunakan Adobe Pro saya. Terus saya lakukan edit. Namanya jangan Umar Abdurrahman, kita namakan IPT Gilnet Info Media. Oke, saya akan apply. Sampai saya lakukan save. Yes. Baik, kita ingat ya tadi sebelah sini yang Umar Abdurrahman, nomornya 8856. Ketika saya lakukan refresh, atau kita, nah sudah berubah namanya tanpa melakukan pro refresh. PT Geonet Infomedia 8856 yang tadi saya contohkan sertifikat kami. Seperti itu merupakan integrasi antara ArcGIS Online, dalam hal ini kita sebut ArcGIS Dashboard, dengan ArcGIS Pro. Kemudian setelah saya memperkenalkan ArcGIS Dashboard, saya akan memperkenalkan dengan ArcGIS Experience Builder. Loh, ini seperti website biasa, Mas. Iya, benar. Ini ada seperti website biasa. Dan Anda untuk membuat ini hanya perlu melakukan drag and drop. Tapi ini lebih istimewanya kalau di ArcGIS Online, Anda sudah dapat mencantumkan data-data spasial. Misalkan, saya klik Plaza Oleos. Baik. Di sebelah kiri ini sudah ada data 3D-nya, dan sebelah kanan ini data 2D-nya. Dan yang lebih membuat kita sedikit mudah adalah ini sudah terintegrasi apabila saya geser 3D-nya, 2D-nya pun bergeser. Apabila saya melakukan pergeseran terhadap 2D, 3D-nya juga bergeser seperti itu. Jadi ini dimudahkan untuk melakukan interaktif antara data dengan user. Anda juga dapat melakukan seperti ini. Ini dibuatnya di dalam aplikasi di dalam ArcGIS Online yang pertama Experience, ArcGIS and Experience. Baik. Selanjutnya, maaf ini saya ketutupan. Baik, selanjutnya tadi kita telah melihat Experience Builder itu seperti halaman website. Ini yang Anda lihat juga sekarang di layar tampilan Anda adalah dibuat juga oleh Experience Builder. Tapi ini bertemanya adalah kali ini produk-produk yang pernah kita buat di portofolio PT Geonet Infomedia. Ini juga dapat Anda implementasikan apabila nanti Anda memiliki banyak aplikasi. Seperti mining, property, forestry, bisa diklik nanti ini kita, government, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, apabila Anda ngeklik property, nanti Anda akan masuk ke dalam story maps. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, story maps itu adalah aplikasi untuk memudahkan Anda berpresentasi, tapi tidak melupakan aspek spasial dan multimedianya. Baik, ini seperti ini tampilannya. Kita bisa melakukan penambahan gambar, teks, maupun misalnya ini ada screenshotan, foto, ataupun Anda dapat menunjukkan video. Anda juga bisa geser ke kiri ke kanan. Seperti itu. Ya. Nah, semua ini aplikasi-aplikasi yang telah saya tunjukkan dari awal tadi, ada dashboard, ada experience builder yang seperti website bertemakan website, terus ada juga experience builder bertemakan
portofolio, maupun story maps ini Anda bisa dapatkan, dan juga Ardis Pro yang tadi saya tampilkan, Anda bisa dapatkan dengan hanya satu akun Ardis Online. Dengan satu akun Ardis Online, Anda dapat melakukan integrasi sempurna antara desktop, maupun server, maupun penyajian data Anda. Jadi Anda dapat memaksimalkan persis bagaimana sekarang data spasial Anda telah eh, telah berevolusi. Yang awalnya dulu hanya sebatas penyajian secara kertas, kemudian sekarang penyajiannya sudah melalui online seperti itu. Tadi juga sempat saya singgung bagaimana sih sebenarnya kredit itu tuh memakainya. Ini sudah saya tampilkan di layar. Misalkan satuannya itu adalah 2,4 kredit per 10 MB store per bulan dihitung per jam. Seperti itu. Terus juga ada juga misalkan storage buat konten lainnya di luar dari hosted fitur layer dan lain itu 1,2 kredit per 1 giga storage per mohon kalkulatnya dihitungnya per jam. Ataupun Anda ingin melakukan geocoding, ini juga ada harganya, akan memotong 40 kredit per 1000 geocode. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, apabila Anda memerlukan presentasi lebih lanjut tentang penggunaan Ardis Online lebih advance, Anda dapat menghubungi yang telah Mas Taris tadi bilang di PT Unit Infomedia. Sekian dan terima kasih. Dan saya ingatkan apabila Anda ada pertanyaan, silakan masukkan di kolom chat. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Taris. Silakan Mas Taris. Baik, terima kasih Mas Umar. Menarik banget materinya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa dituliskan langsung di chat box ya. Di sini saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama itu ada dari Pak Nurdin. Siang Pak, izin bertanya, dalam satu license bisa digunakan berapa device? Ya, silakan Mas Umar. Baik, untuk satu license itu bisa digunakan berapa device apabila Anda membelinya untuk keperluan organisasi. Satu ID organisasi ini bisa digunakan untuk Ardis Online-nya itu bebas berapa banyak device-nya. Kalau Ardis Online Anda bisa login satu ID itu ke banyak komputer bisa. Namun untuk Ardis Pro-nya dibatasi 3 saja, 3 komputer. Dengan syarat salah satunya itu tidak ada yang melakukan borrow license. Seperti itu. Untuk misalnya istilah borrow license dalam Ardis Pro itu seperti apa nanti stay tune ya di webinar PT Gonet karena akan dibahas itu di dalam sectionnya Ardis Pro. Tapi untuk pembelian individual, Anda hanya dapat melakukannya kan Ardis for individual itu hanya untuk satu akun saja, satu akun satu device. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Umar. Untuk Pak Nurdin, semoga pertanyaannya dapat terjawab ya Pak. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Doni Prihatna. Pertanyaan pertama, tipe data apa saja yang bisa diupload ke Argis Online? Apakah bisa format raster juga? Dan kedua, apakah ada ukuran maksimum yang bisa diupload ke Argis Online? Terima kasih. Silakan Mas Umar. Baik, untuk Pak Doni, satu tipe data apa saja yang bisa diupload ke Ardis Online? Apakah bisa format raster juga? Jawabannya bisa, Pak. Sebentar dulu. Nah, bisa. Tipe datanya itu nanti saya tunjukkan sebentar dulu. Saya persiapkan dulu untuk Ardis Online-nya. Intinya yang pasti yang paling mendasar sudah pasti bisa kita upload data fitur seperti garis, ya fitur save file pasti bisa. Sebentar saya izin share screen dulu.
Oke. Baik. Nah, di sini nih apabila Anda melakukan upload dari website Adis Online, Anda dapat melakukan upload seperti data-data filter layer, data image, data 3 dimensi dengan format file tertentu, bahkan Anda dapat menambahkan juga tile layer seperti itu, Pak Doni. Kalau image layernya sih yang biasa saya pakai sih JPEG ya Pak ya. Ada nggak contohnya di sini ya? Coba Merapi. Soalnya biasanya kalau setelah saya gunakan langsung saya hapus uh, karena yang pertama itu size-nya juga ya. Yang kedua memenuhi aja mau auto kreditnya terlalu besar karena hitungannya kan per waktu seperti itu. Tapi pernah kami coba untuk bisa image file bisa masuk ke dalam Adis Online. Untuk besarannya itu, kalau besaran saya belum tahu maksimalnya sampai berapa ya sekali ngupload gitu ya. Tapi kalau nggak salah Adis Online ini nih 1 tera buat ini ya, buat batas saya. Nanti kalau mau menambah bisa menghubungi sendiri kapasitas dari Adis Online ini sendiri. Terakhir saya coba sekitar 700 MB image masih bisa Pak terupload. Seperti itu. Tapi mungkin tidak saya tunjukkan karena data juga itu hanya data sekedar research and development, jadi kita setelah penggunaan langsung kita lakukan remove. Seperti itu. Seperti itu Pak Taris. Terima kasih. Terima kasih Mas Umar. Untuk Pak Doni, semoga pertanyaannya sudah terjawab ya Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Ria. Dalam pembuatan dashboard, apakah menggunakan kredit? Silakan Mas Umar. Baik, terima kasih. Buat Bu Ria, mungkin untuk pembuatannya tidak akan memotong kredit, tapi dalam penyimpanannya itu bisa memotong kredit, Bu. Tapi jangan khawatir, motong kreditnya banyak kah? Enggak, Bu. Karena ini kan tadi kita satuan kreditnya itu kan giga ya, Bu ya. Yang 1,2 giga itu. Sebentar saya geser dulu yang ini. Tuh, yang saya tunjukkan dulu nih. Jadi 1,2 kredit per 1 giga. Tapi satu dashboard itu rata-rata beratnya 43 kilobyte, Bu. Jadi mungkin hampir tidak terdetek memotong satu kredit itu tuh satu kredit itu satu potong lama sekali seperti itu, Bu. Oke. Jadi kesimpulan untuk pembuatannya tidak memotong, tapi kalau penyimpanan akan dikenakan, tapi sangat kecil sekali, Bu. Seperti itu. Terima kasih. Silakan, Pak Taris. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Marganda Sitorus. Berapa harga Argis online type profesional, Pak? Baik, Pak Marganda Sitorus. Mungkin untuk berapa harga Adis Online tipe profesional itu bisa langsung menghubungi kami melalui email, Pak. Nanti emailnya sales@geonet.co.id. Nanti saya akan tuliskan di kolom chat dan Anda bisa melakukan penanyaan informasi tersebut dalam email tersebut, Pak. Terima kasih. Silakan Mas Taris selanjutnya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan. Mau nanya, Pak, untuk APK survei 123 tingkat akurasi satelitnya berapa meter ya, Pak? Nah, ini pertanyaan yang baik nih, bagus karena ini sudah kita berbicara dengan asal akurasi. Mau nanya Pak, untuk aplikasi survei satelit ketika akurasi satelitnya berapa meter? Ini sebenarnya bahasa singkatnya ini tergantung dari kemampuan device-nya masing-masing dan kondisinya. Tapi untuk lebih jelasnya, stay tune aja di webinar Geonet nanti karena akan membahas mengenai mobile apps. Tapi secara garis besar itu tergantung dari device-nya masing-masing. Karena setiap device itu memiliki kemampuan yang berbeda dalam menerima dalam menerima GPS, sinyal GPS seperti itu. Baik, selanjutnya
ada pertanyaan juga dari Pak Margen Sitorus lagi. Kalau data real time GPS fleet, apakah banyak menggunakan kredit? Baik, terima kasih. Saya izin share screen ya. Nah, seperti itu. Izin share screen. Nanti saya, baik Pak Margaret Sitorus. Ini nanti saya akan ketik juga Pak untuk kredit ini apa saja. Karena satu flat routing ini nih Pak memakan satu kredit per vehicle route seperti itu. Nanti saya akan tuliskan dulu uh, agar Anda dapat menambah informasi Anda secara maksimal, tapi secara kesimpulan bahwa uh, penggunaan untuk routing fleet itu memakan satu kredit per rutenya, per rute per satu vehicle. Terima kasih. Satu. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Ria. Pak Umar, berapa lama masa berlaku dalam satu kali berlangganan dan berapa kredit yang didapatkan? Silakan Mas Umar. Baik, baik untuk Buria. Berapa lama masa laku satu kali berlangganan itu 1 tahun Bu atau Paria Bu. Berapa kredit yang didapatkan itu tuh untuk pembelian satunya standarnya itu 500. Tapi apabila Anda membeli lebih, misalnya 2 kreator, itu bisa kita kalikan saja sih. Dia berkembang secara linear, kali 2 ya, 1.000. Atau Anda juga bisa menambahkan nih, misal Anda membeli 1 kreator, memiliki 500 kredit. Kemudian Anda ingin add-ons kredit, itu juga bisa. Misalnya mau add-ons kredit 1.000 kredit juga bisa, seperti itu. Baik. Sekarang Pak Riz. Ya, terima kasih Mas Umar. Semoga pertanyaannya terjawab ya, Bu Ria. Selanjutnya ada pertanyaan lanjutan nih Mas dari Pak Margan Desitorus. Rute per satu fleet selama berapa waktu? 1 bulan? Baik, untuk pertanyaan lanjutannya ya, ini biayanya ini untuk satu flip sama berapa waktu? Apakah 1 bulan? Nah, untuk berapa waktunya belum dijelaskan, namun bisa Bapak, apabila Bapak membutuhkan itu, Bapak bisa menghubungi customer service Esri langsung, atau bisa melalui kami dan kami bantu untuk follow up ke dalam customer service-nya Esri. Seperti itu. Karena kan di websitenya sendiri pun tidak dijelaskan dan kita memerlukan kejelasan lebih lanjut bisa kami bantu apabila Bapak memerlukan informasi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Umar. Untuk Pak Marga Desitorus, semoga pertanyaannya dapat terjawab ya Pak. Mungkin sambil kita menunggu pertanyaan. Oh, ada pertanyaan lagi ya. Dari Pak Marganda Sitorus, mungkin 1 bulan ke depan. Gimana tuh Mas Umar? Oh, baik. Ini juga ada yang bilang dari Pak Marganda, mohon diberi kesempatan ke PTBA untuk paparan lebih detail. Baik, untuk kita biasa sebut ini sebagai update knowledge. Untuk request update knowledge, silakan Pak Marganda Sitorus informasikan kepada email info sales yang telah saya berikan, atau menghubungi juga PT Geonet, email PT Geonet. Mungkin 1 bulan ke depan. Ini nanti fleet ini nih saya butuh tahu juga fleet apakah fleet kapal atau fleetnya ini adalah fleet kalau Bapak berasal dari PT IBA ini akan menjadi dump truck dan operasional tambang lainnya. Oh, fleet armada. Oh, ini berarti fleet armada ya fleet armada operasional tambang ya Pak ya? Angkutan batu bara. Oh, nanti ini berarti nanti mungkin angkutan batu baranya juga kan bagi dua, apakah tongkang ataupun yang kita sebut dump truck tuh. Kalau sebut dump truck itu nanti ada sistemnya sendiri Pak, berbeda Pak. Karena kan
dump truck ini kan biasanya, oh ya, karena dump truck ini kan biasanya bersifatnya adalah rahasia dari ini ya, Pak ya, rahasia dari perusahaan ya pergerakannya, dan datanya bukan data umum, data publik, sehingga dalam pengonfigurasiannya itu berbeda dari data yang tadi saya tunjukkan di dalam Aris Online. Tadi yang saya tunjukkan di dalam Aris Online itu fleet-nya adalah fleet untuk perahu, Pak, seperti itu. Kalau untuk dump truck dan lain-lain itu ada konfigurasi sendiri. Ini harus kita obrolkan lebih dalam lagi mengenai bagaimana infrastruktur di sana, pengiriman koordinatnya mau seperti apa, seperti itu, Pak. Mungkin nanti Bapak Marganis bisa menghubungi email sales@kionet.co.id untuk kita lakukan update ke knowledge, Pak. Seperti itu. Ya. Silakan Mas Tars, dilanjutkan. Baik, terima kasih Mas Umar. Bagaimana Pak? Pak Marganda Sitorus, apakah sudah jelas Pak untuk jawabannya? Mungkin sambil kita menunggu pertanyaan lainnya, saya ingin menyampaikan bahwa nanti di akhir sesi tanya jawab, kami meminta waktu kepada Bapak dan Ibu sekitar 1 sampai 2 menit untuk mengisi form kuesioner, di mana nantinya setiap saran dan masukan Bapak dan Ibu dapat menjadi masukan bagi kami agar Gionet menjadi lebih baik ke depannya. Oh, sudah ada pertanyaan lagi ya. Dari Pak Nurdin, berapa besar storage dalam Argis Online? Baik, Pak Nurdin, sebentar dulu saya siapkan dulu materinya ya Pak ya. Sambil itu mungkin kita bisa mengisi tadi yang eh, apa namanya feedback ya Mas Taris ya. Iya. Saya siapkan dulu materi sebentar. Baik, untuk Pak Nurdin, maaf sedikit kita akan membahas tentang maksimal storage ya. Setahu saya maksimal storage yang diberikan oleh Aris Online itu 1 TB. Tadi yang setelah saya jelaskan juga kepada Pak Doni, apabila Anda memerlukan lebih juga, Anda bisa melakukan itu melakukan permintaan tersebut ke pihak istrinya seperti itu, Pak. Silakan Mas Aris. Baik, terima kasih Mas Umar. Semoga pertanyaannya terjawab ya Mas Nurdin. Pak Nurdin. Baik, untuk link kuesioner sudah saya sampaikan di chat box ya Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua. Dimohon untuk mengisi form tersebut agar kegiatan webinar Gionet bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin kita tunggu pertanyaan lainnya sekitar 1 sampai 2 menit ya, Mas Umar. Oh, silakan Pak Taris. Ya, sambil menunggu pertanyaan lainnya untuk Bapak dan Ibu, diharapkan untuk mengisi kuesioner. Untuk link kuesionernya sudah saya sampaikan di chat box.
Sudah ada pertanyaan lagi nih, Mas. Bagaimana jika berlangganan tidak diperpanjang? Apakah datanya masih bisa diakses? Baik. Misalnya kita udah berlangganan ya, sudah habis 1 tahun, apakah datanya masih bisa diakses? Jawabannya masih bisa dalam kurun waktu tertentu. Jadi kayak ada masa tenggangnya itu setiap tahun berubah-berubah. Mungkin yang terakhir saya ingat itu sekitar 2 sampai 3 bulan. Apabila sudah tidak ada, nanti akan dihapus seperti itu. Jadi masa tenggang ini nih ibarat kata kita diberikan waktu untuk pengisian atau melakukan perpanjangan dari subscription kita. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Mas Umar. Semoga pertanyaannya terjawab ya, Mbak. Baik, karena sudah jam segini, mungkin kita akhiri saja sesi tanya jawabnya. Dan untuk Bapak dan Ibu, mohon diharapkan untuk mengisi kuesioner yang sudah saya cantumkan di chat box agar kegiatan webinar Geonet bisa menjadi lebih baik ke depannya. Baik, Bapak dan Ibu, kami akan mengakhiri webinar kali ini. Sekali lagi, terima kasih untuk Mas Umar selaku pemateri webinar pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang sudah join. Saya ingatkan kembali, untuk rekaman webinar ini akan tersedia di YouTube Geonet Media, yang linknya akan dikirimkan ke email Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian yang terdaftar, bersamaan dengan e-sertifikat webinar ini. Jika ada pertanyaan tambahan, dapat langsung menghubungi sales officer kami di email sales@geonet.co.id atau kunjungi website kami di www.geonet.co.id. Akhirnya kami pamit undur diri. Terima kasih perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa di webinar Geonet berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.